Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Di rumah saya, Pak Ustadz, sudah terasa tidak ada kasih sayang. Suami cuek, ya, anak saya sudah jauh, saya sudah pensiun, istri saya juga sudah, suami saya juga sudah pensiun. Dan ternyata dengan pensiunnya masing-masing, tiap hari ketemu. Karena tiap hari ketemu, ujungnya sering ribut ya. Ya kalau sering ribut berarti ada masalah gitu ya. Bagaimana solusinya? Walau alam bisawab, ya, yang namanya pagetreng kata orang Sunda kan, ada saja itu selalu, ya, selalu ada. Cuma jangan lupa bahwa kita dituntut rumah tangga itu menciptakan surga. Diulang ya, rumah tangga itu kita dituntut, target yang sangat mulia adalah menciptakan surga. Dan ciri surga itu adalah tidak ada pertengkaran. Ada hadis begini, idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihim babariki. Apabila Allah menghendaki satu kebaikan dalam satu rumah, Allah bukakan mereka pintu kasih sayang. Itu jadi pintu pertama adalah kasih sayang. Kalau di rumah itu ada kasih sayang, suami sayang sama istri, istri sayang sama suami, kakak beradik kasih sayang, antar mantu kasih sayang, antar cucu kasih sayang, itu sudah pintu surga itu. Gitu ya. Jadi kalau suami ngajak berantem atau istri mulai membuka permusuhan, kata orang Sunda ulah sarwana gitu. Kalau sedang marah banget, daripada api marah tambah marah dengan ucapan kita, jawaban kita, lebih baik diam. Kita merenung terus, ini kalau dijawab pasti si bapak sedang marah, diam aja. Kalau perlu bilang mamah yang salah. Gitu ya. Nah, kenapa? As-samtu zainul lil alim. Diam itu hiasan orang yang berilmu. Diam itu benteng tanpa pagar katanya. Diam itu ibadah yang tanpa modal. Diam itu damai. Jadi as-samtul islah. Diam itu damai. Ada keterangan ketika kita diam itu apa? Kita sedang jadi emas. Karena kalau kita bicara, kita menjawab, api marah tambah besar. Udah diam aja. Kata orang Sunda ulah sarwana. Begitupun istri sedang marah nih sebagai suami, nih kalau saya jawab tambah marah, udah diam. As-samtu zainul lil alim. Diam itu hiasan orang yang berilmu. Nah, apalagi di saat dulunya pekerja, dulunya sibuk, mungkin pendapatan juga berlimpah, sekarang sudah masing-masing pensiun, mau tidak mau kita harus tahu diri. Oh, kita sudah pendapatan sedikit, sudah waktunya kita muhasabah, berbenah diri. Makanya untuk berbenah diri ini, yang kedua jangan lupa dekati Allah terus. Saya ketemu seseorang yang rumahnya mewah luar biasa, menjelang pensiun diiklankan. Ya, karena rumah bagus cepat laku. Setelah itu dia bikin 4 rumah. Saya tanya, untuk apa nih Pak 4 rumah ini? Ustadz, alhamdulillah anak-anak saya sudah punya rumah. Ini 4 rumah ini saya ngambil yang paling kecil, hanya untuk berdua saja katanya. Kamarnya 2, tengah rumah agak besar, supaya satu saat anak-anak kami ngumpul di tengah rumah itu katanya. Ngumpul, mau tidur, mau apa. Nah, terus yang 3, saya sedekahkan untuk kepentingan sosial. Nah, karena dekat masjid, jadi khususkan itu untuk apa? Kayak ya kos-kosan, tapi penghasilannya untuk masjid. Rumah yang kedua, saya khususkan untuk anak-anak yatim. Terus tujuan Bapak apa? Ya, saya ingin di penghujung hidup ini diisi dengan ibadah sosial. Nah, ini yang rumah yang terakhir, saya nanti untuk persiapan kalau satu saat masjid ini butuh fasilitas penambahan pendidikan, saya wakafkan untuk masjid ini. Nah itu, jadi saya sendiri katanya ingin ini yang paling kecil dan kamarnya cuma 2 katanya, tengah rumah yang saya perbesar supaya satu saat kalau mereka ngumpul, rumah saya jadi meeting point katanya, enak berkomunikasi. Saya sempat nanya lagi, tujuannya apa? Kalau komunikasi jalan katanya insya Allah kasih sayang muncul. Itu ya Kang ya?
Nah itu yang kedua. Jadi diam di saat kita ada yang berantem di rumah. Yang kedua dekati Allah. Yang terakhir jangan lupa kecilkan ego. Ya. Kalau suami atau istri egois itu biasanya aduh susah banget itu. Fa inna syaitana ma'al wahid. Sesungguhnya setan itu bersama orang-orang yang egois. Sudah egois muncul itu aduh biasanya suami ego, istri ego, wah udah setan dua-duanya itu. Nah, makin kecil ego seseorang makin dekat dengan Allah. Makin besar ego seseorang makin dekat dengan setan. Gitu ya. Dalam hadis diungkapkan mayuhramur rifqa yuhramur khair. Bila tidak ada kasih sayang maka tidak ada kebaikan di rumah itu. Itu rumus itu. Bila tidak ada kasih sayang di rumah maka di rumah itu tidak ada kebaikan. Begitu kasih sayang memancar di rumah itu maka insya Allah pintu kebaikan dibuka oleh Allah. Gitu ya. Jadi ibu harus paham bahwa ada titik tertentu di mana suami jenuh. Bapak harus paham ada titik tertentu di mana istri jenuh. Tugas kita adalah yang tidak bikin kita jenuh adalah mendekat kepada Allah. Kayaknya saya senang ya kalau orang yang sudah pensiun ke masjidnya rajin. Bahkan sering sholat nyambung kan. Di masjid tadarus, saya kenapa Pak nggak pulang? Ya sekarang tinggal berdoa Ustaz, kata istri tadarus di rumah, saya di sini. Jadi pas makan siang baru pulang. Istirahat sejenak kemudian masuk lagi menjelang asar. Pulang nyiram bunga katanya. Menjelang maghrib masuk lagi ke masjid. Dari maghrib sampai isya tadarus. Setelah isya pulang saya makanan kecil. Kemudian tidur jam 8:30. Jam 2 sudah bangun lagi tahajud bersama. Tenang katanya. Subhanallah. Maha suci Allah yang telah menciptakan hambanya yang sering bangun sholat malam. Waduh luar biasa. Sangat mahal ya berjamaah sholat tahajud dengan istri itu. Makanya pertahankan itu. Alhamdulillah.